Pada kesempatan ini saya akan membacakan parita suci untuk pelimpahan jasa atau patidana almarhumah Linda Rusdianto yang meninggal pada hari Sabtu 11 Juni 2022. Semoga dengan kekuatan pembacaan doa-doa suci atau parita-parita suci, dengan kekuatan timbunan kebaikan yang pernah ditanam semasa hidupnya, dan juga didukung doa dari handetolan sanak saudara dan famili, apabila saat ini arwah dari almarhumah Linda Rusdianto belum menempati alam yang berbahagia, akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga doa-doa yang akan saya bawakan semoga akan memberikan pengertian dan pemahaman yang benar kepada keluarga yang ditinggalkan untuk tabah dan segera mengikhlaskan kepergian almarhum di alam yang lain. Sebelum kami membaca doa-doa parita suci, kita dengarkan penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, seperti yang ditulis dalam sutta tentang para makhluk peta yang berada di luar dinding. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal.
Marilah kita bersama-sama akan panjatkan parita-parita suci, doa-doa suci untuk melapangkan jalan almarhumah Linda Rusdianto. Semoga segera terlahir di alam yang berbahagia. Kita puji, kita agungkan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana. Namo Sangyang Ade Buddhaya, Namo Sangyang Ade Buddhaya, Namo Sangyang Ade Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah dari almarhum Mah Linda Rusdianto selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Memuliakan keluhuran Buddha Nusati. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati Sata dewa manusanang Buddha Bhagawati. Memuliakan keluhuran Dhammanusati. Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Veditabo Vinyuhiti. Meluhurkan kemuliaan Sangga Nusati. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangga, Ojo patipano Bhagavato Sawaka Sangga, Naya patipano Bhagavato Sawaka Sangga, Same cipatipano Bhagavato Sawaka Sangga, Yadidang catare purisa yugani Atta purisa pugala esa Bhagavato Sawaka Sangha, Ahuneo bahuneo dakeneo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasanti. Memancarkan welas asih dan cinta kasih untuk almarhumah Linda Rusdianto dengan Karania Metta Sutta. Karania mata kusalena yang tang santang padang abisa mecam saka ojo ca suco cam
sawaca casamodo anate maning santosa subaroca apa kecoca salah kawoting sante trio cane pakocang apa kabokoleso anano kedong naca kodam sama care kincing yena vinyo pare upawadeom sokeno wakemino khontum sape sata pawanto soke tatam ye kence panabutating tasawa tawarawa anawa sesam dekawa ye makantawam mace marasaka anukatulam detawa ye caaditam ye cadure wasante awedore putawa sambawe siwam sape sata pawanto soke tatam na paro paraniko petam na tema nyeta katan cenan kancing piaro sana patika sanyam nanya manya saduka meceang mata yatani yang putang ayo saeka puta manorake evampe sababotesung mana sambawaye apare manan metanca sabalo kasmin mana sambawaye apare manan odan ado catere ancam asam padan aferan asam patan teta carane senopam saya nowaya wata sawekata medom etan catin adin team Brahma metan wikaran edamahum deten ca anupagamam selawadasanen nasampanom kame suwene akedan nake jatuh kapase ampunyare titing. Marilah kita lanjutkan dengan mengulang kembali nasihat Sang Buddha yang terkait dengan kematian. Semoga nasihat Sang Buddha ini segera menyadarkan keluarga yang ditinggalkan untuk segera mengikhlaskan dan menerima kematian dari salah satu anggota keluarga, yaitu kematian almarhumah Linda Rusdianto. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha, khotbah tentang luka penderitaan karena ditinggal kematian. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur.
Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada satu waktu, demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semua itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Syair seumpama gunung, inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk, apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan. Tidak seorang pun yang akan terbebas, semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah pasukan maupun prajurit.
tiada satupun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan yang termulia. Ia yang yakin pada tata gata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada Sangha, teguh lurus dan penuh perhatian. Mereka Sangha nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu, keyakinan, sila, kepercayaan dan penebusan pada Dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat Buddha Sasana. Tak lupa kita panjatkan doa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga yang ditinggalkan akan bebas dari segala kemalangan, bebas dari tanda-tanda jelek, dan bebas dari mimpi-mimpi yang buruk. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya berkat kekuatan Sangha. Sang Buddha mengatakan, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam, setelah timbul akan hancur dan lenyap. Bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Kita renungkan Pansukulagata. Semoga almarhumah segera menyadari dan segera berkenan melepaskan segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyai di dunia ini, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma baik yang pernah ditanamnya semasa hidupnya. Anicca wata sangkara upadawaya dhammino upacitwa nirujanti tesang vupasamosukom anicca wata sangkara upadawaya dhammino upacitwa nirujanti tesang vupasamosukom anicca wata
tata sangkaram upadawaya daminom upacitwaniro janting tesang wopasamaosokong. Tibalah saatnya kita akan merenungkan, bermeditasi, dan akan menerima wejangan Sang Buddha, nasihat Sang Buddha tentang apa yang ditinggal ketika seseorang meninggal dan apa yang dibawa ketika seseorang meninggal. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha, kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, pada kesempatan ini kami melakukan doa pelimpahan jasa untuk melapangkan jalan almarhumah Linda Rusdianto yang telah tiada. Semoga dengan kekuatan doa-doa paritapata suci yang kami bacakan ini, dengan kekuatan timbunan kebajikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga dukungan doa dari handetolan sanak saudara dan famili, baik yang dekat maupun jauh, apabila saat ini arwah dari almarhumah Linda Rusdianto belum menempati alam yang berbahagia, dengan pelimpahan jasa maupun pati dana ini akan mampu membantu mendorong arwah beliau untuk segera menikmati alam yang berbahagia. Dan juga doa yang kami bawakan ini akan mampu memberikan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan juga dengan pembacaan nasihat Sang Buddha akan memberikan
ketabahan dan penyedaran kepada keluarga yang ditinggalkan untuk segera bisa menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Yang saya hormati keluarga besar almarhumah Linda Rusdianto, pertama-tama saya mengucapkan ikut belasungkawa atas meninggalnya almarhumah Linda Rusdianto. Sudah menjadi kewajiban bagi keluarga yang ditinggalkan untuk memberikan doa. Seseorang yang meninggal bisa kita ibaratkan, kita umpamakan seseorang yang akan menempuh satu perjalanan. Satu perjalanan bisa jauh, bisa dekat, dan sudah menjadi kewajiban kita bersama. Apabila almarhum saat ini belum segera menikmati alam bahagia, di kalangan umat Buddha diyakini membantu seseorang yang telah meninggal, kita doakan dengan istilah pelimpahan jasa atau patidana. Saya yakin apabila saat ini almarhum belum menempati alam yang berbahagia, dengan dukungan dari kita semua yang masih hidup, betul-betul bisa membantu, betul-betul bisa mengkondisikan bagi arwah untuk segera menikmati alam yang berbahagia. Kadang-kadang kita juga bertanya, apakah betul, apakah benar doa yang dibawakan seseorang yang masih hidup bisa membantu orang yang telah meninggal. Di dalam beberapa penjelasan Sang Buddha dan juga sebagai tanda hormat dan bakti, biasanya di altar leluhur atau yang telah meninggal disajikan beberapa saji-sajian. Sajian-sajian ini tentunya juga sebagai simbol penghormatan kepada yang telah meninggal. Dijelaskan di dalam kitab suci, Sang Buddha mengatakan demikian, demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang, maka dengan pemberian dari sini mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Itulah penjelasan Sang Buddha yang tidak perlu diragukan lagi oleh segenap umat Buddha dan para simpatisannya, bahwa memberikan pelimpahan jasa, memberikan persembahan-persembahan, semangat untuk selalu berbakti, semangat untuk rasa simpatik, peduli kepada yang telah meninggal perlu dilestarikan oleh segenap umat Buddha. Bapak, Ibu, saudara sekalian, keluarga yang ditinggalkan, kematian membawa kesedihan bagi yang ditinggalkan. Namun sebelumnya, bagi mereka yang sudah mengenal Dhamma, yang sudah belajar, yang sudah menyadari, tidak selamanya kematian itu membawa satu kesedihan bagi yang ditinggalkan. Karena cepat atau lambat, ya, suka atau tidak suka, kematian itu akan datang kepada siapapun, karena sudah menjadi kodrat alam, dan setiap orang yang pernah dilahirkan harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, yaitu siapapun yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Keluarga yang ditinggalkan yang saya hormati, tentunya kematian almarhumah Ibu Linda Rusdianto tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu terlalu dicemaskan. Saya yakin semasa hidup beliau
juga telah banyak mengumpulkan kebaikan-kebaikan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, dan telah banyak mengabdi kepada keluarga, kepada agama maupun kepada masyarakat. Kebaikan-kebaikan yang dikumpulkan beliau itulah yang akan menemani beliau, yang akan menentukan beliau di alam-alam yang lain. Kita dukung dengan doa-doa ini. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga dan juga harapan kita semua, apa yang diharapkan oleh keluarga yang ditinggalkan almarhumah Linda Rusdianto segera menikmati alam yang berbahagia akan segera menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan juga langsung bisa menerima dan melepaskan, mengikhlaskan almarhum menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhum Linda Rusdianto. Semoga tempatmu di alam yang baru betul-betul tenang dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Kita limpahkan jasa kebajikan dari memberi doa dan membaca parita ini untuk almarhumah Linda Rusdianto. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhumah Linda Rusdianto. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhumah Linda Rusdianto. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para masata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha bodhisatta masata. Semoga para dewa, para Brahma, dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi satta bawantu sukitata. Ettawata ce ameki sampatang punya sampadang, sabe dewa anumodantu sabba sampati siddhiyam. Ettawata ce ameki sampatang punya sampadang, sabe buta anumodantu sabba sampati siddhiyam. Ettawata ce ameki sampatang punya sampadang, sabe satta anumodantu sabba sampati siddhiyam. Akasata cabu manta dewa naga mahidika, punyang tang anumodit wajirang rakantu almarhumah Linda Rusdianto. Akasata cabu manta dewa naga mahidika, punyang tang anumodit wajirang rakantu almarhumah Linda Rusdianto. Akasata cabu manta dewa naga mahidika,
punyang tang anumoditwa jirang rakantu almarhumah Linda Rusdianto idang vonatinang khoto sukita kontunatayom idang vonatinang khoto sukita kontunatayom idang vonatinang khoto sukita kontunatayom akasata cabumanta dewanaga mahidika punyang tang anumoditwa jirang rakantu keluarga yang ditinggalkan akasata cabumanta dewanaga mahidika punyang tang anumoditwa jirang rakantu manpawaranti sadu sadu sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa untuk pelimpahan jasa almarhumah Linda Rusdianto. Semoga arwah beliau benar-benar terdorong terlahir di alam yang berbahagia. Sadu, sadu, sadu.